Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1331 latar belakang. Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah kakak perempuanmu yang kedua. Gadis Yang Yue adalah murid dari kakak laki-lakimu dan istrinya, kata Huang Jintian. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya memiliki dua murid, kakak laki-laki dan aku? Mengapa kakak perempuan kedua muncul lagi? Chen Xiang mengungkapkan kebingungannya, dia adalah seorang alkemis. Pernahkah kamu mengajarinya bagaimana cara membuat alkimia? Sihir. Huang Jintian tersenyum dan berkata, saya belum pernah mengajari Anda keterampilan alkimia, bukankah Anda juga sangat kuat? Saya hanya menerimanya sebagai murid saya ketika saya datang ke surga, karena mengingat kekuatannya dan hubungan antara dia dan kakak laki-lakimu. Kami memiliki hubungan suami istri, dan dia lebih tua darimu, jadi aku akan membuat pengecualian dan membiarkan dia menjadi murid keduaku. Chen Xiang tidak puas, tidak, aturan ini tidak bisa rusak, itu harus diatur berdasarkan siapa cepat dia dapat, dan dia adalah adik perempuanku. Terserah kamu. Kamu bisa bertengkar dengannya ketika saatnya tiba. Dia gadis yang sangat suka bertengkar. Jika kamu bisa bertengkar dengannya, posisi penis akan menjadi milikmu. Huang Jintian berkata dengan santai, tapi dia sangat hormati aku sangat miskin ketika pertama kali datang ke surga. Dia memberiku banyak kristal peri dan ramuan yang dia sempurnakan, tetapi Anda meminta Anda untuk menawar kaki burung yang patah. Seorang gadis lebih murah hati dari Anda, ya. Tuan, Anda tidak bisa mengatakan itu. Saat Anda tidur di jalan, saya memberi Anda sebagian besar kristal periku. Sekarang kamu cukup kaya, kamu tunjukkan aku tidak bisa memberikannya kepadamu secara gratis jika kamu ingin menipuku. Chen Xiang menyeka hidungnya dengan ekspresi ketidakpuasan. Tuan, kenapa kamu mengikutiku? Awalnya Huang Jintian yang menarik Chen Xiang, tapi sekarang Huang Jintian yang mengikuti Chen Xiang. Saya tidak punya tempat tinggal untuk saat ini. Anak Anda memenangkan puluhan juta kristal peri terakhir kali, dan mungkin masih banyak lagi. Huang Jintian berkata, saya akan pergi setelah menonton pertandingan Anda. Kemudian Chen Xiang membawa Huang Jintian ke tempat yang sangat kumuh. Dia menyewa rumah bobrok di sini, yang membuat Huang Jintian memarahinya karena pelit. Tuan, saya baru saja membeli tungku alkimia. Saya sangat miskin. Jangan membencinya. Mengapa Anda tidak mencari kakak laki-laki dan perempuan junior? Apa yang mereka makan dan minum harus dengan kualitas terbaik. Lihat di orang-orang di sekitar mereka. Para penjilat itu tahu bahwa mereka tidak menginginkan kristal abadi ketika mereka makan atau minum, kata Chen Xiang. Guitou kecil, apakah kamu tidak benar-benar tahu bahwa tuanku, seperti kamu, tidak dapat mengungkapkan identitasnya? Huang Jintian menyesap kaldu yang diberikan Chen Xiang kepadanya, dan kemudian tersenyum. Kamu tidak buruk, tulang Jinpeng, tidak semua orang mampu untuk minum sup. Kamu tidak membawa pisau pembunuh iblis Azur Dragon, dan kamu tidak menimbulkan banyak masalah. Bukankah kamu hanya memiliki keterampilan menundukkan naga Tai Chi? Kakak senior berani melakukannya berlarian di jalanan sekarang, apa yang kamu takutkan? Shen Xiang duduk untuk minum sup. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Huang Jintian seperti dia, begitu takut dilecehkan. Huang Jintian meminum semangkuk sup dalam satu tarikan napas dan meminta Chen Xiang membantunya mengisi mangkuk. Dia berkata dengan wajah serius, kamu berjanji untuk tidak memiliki ide apapun tentangku setelah kamu mengetahuinya. Chen Xiang melirik Huang Jintian dan bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar memiliki harta yang besar di dalam diri Anda? Tentu saja. Huang Jintian berkata dengan bangga. Chen Xiang membawakan sup kepadanya dan berkata dengan rasa ingin tahu, saya berjanji untuk tidak mengambil keuntungan dari Anda. Barang berharga apa yang Anda miliki? Huang Jintian terkekeh dan berkata, saya tidak memiliki sesuatu yang berharga, itu hanya daging saya. Dan darah. Itu sangat berharga. Jika Anda memakannya, Anda bisa hidup selamanya. Ini jauh lebih baik daripada ramuan apapun yang meningkatkan umur panjang. Itu alasan yang cukup. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam. Ini memang cukup. Itu bisa membuat banyak umur panjang mendekati orang-orang super kuat. Sesuatu yang tidak biasa terjadi.
Ada beberapa orang super kuat yang tidak dapat meningkatkan umur panjang mereka bahkan dengan menggunakan ramuan tingkat tinggi, tetapi daging dan darah Huang Jintian bisa. Sepertinya legenda itu benar. Memakan daging dan darah mayat hidup benar-benar dapat menyebabkan keabadian, seru Sumei Yao, begitu pula Bai Youyo dan Long Sui. Huang Jintian melihat Chen Xiang menatapnya dengan tatapan aneh, dan segera menyusutkan tubuhnya dan berkata, "Nak, jangan coba-coba ikut campur denganku. Darahku tidak enak dan dagingku rasanya tidak enak. Tuan, jika Anda sangat miskin, Anda bisa menghasilkan banyak uang dengan menjual darah dan daging," kata Chen Xiang. "Itu sama dengan melanggar aturan klan, dan aku akan disambar petir." "Aku tidak akan melakukannya," Huang Jintian menggelengkan kepalanya. Chen Xiang mengeluarkan beberapa potong kecil daging Raja Wali Emas, menyalakan api dan meminta Huang Jintian untuk memanggangnya. Huang Jintian tidak sabar menunggu, dan ini adalah suguhan Chen Xiang, jadi tentu saja dia sangat senang. "Tuan, siapa orang tua saudari Meng Er? Mereka tampaknya sangat kuat," tanya Chen Xiang. Huang Jintian telah naik untuk sementara waktu, jadi dia harus mengetahui sesuatu. "Tentu saja mereka kuat, mereka berdua adalah Raja Abadi. Nama ayahnya adalah Liu Zongyu, dan nama ibuku adalah Song Ying. Keluarga Liu dan keluarga Song mereka memiliki beberapa istana peri yang relatif makmur di kerajaan abadi Raja Manusia. Awalnya, ini dua keluarga bertanggung jawab atas hampir 10 itu adalah istana peri, tetapi kemudian digabungkan menjadi kerajaan peri Raja Manusia. Meskipun dia bukan raja, statusnya juga sangat tinggi." Huang Jintian menyerahkan daging Raja Wali Emas dan berkata, "Yang paling kuat bukanlah ini, tapi tuan dari pasangan ini. Konon dia adalah keturunan dari generasi pengrajin dewa yang memiliki pengaruh besar. Konon banyak raksasa kuat yang menginginkan orang ini membantu menyempurnakannya. Senjata suci. Itu dia." Chen Xiang tidak menyangka bahwa ayah dan ibu Liu Meng Er memiliki latar belakang yang kuat. Tetapi itu juga sangat meyakinkannya, menunjukkan bahwa Liu Meng Er aman di surga. Huang Jintian terkekeh dan berkata, "Jika orang tua Liu Yatou tahu bahwa kamu memiliki hubungan seperti itu dengannya, hehe, kamu akan mendapat masalah, tapi jangan takut, orang tuanya cukup masuk akal. Meskipun kamu menyebalkan, kamu masih mampu. Masih besar. Kaulah yang pelit. Bahkan jika aku pelit, aku belajar darimu." Chen Xiang menggigit sepotong daging dengan keras. "Apakah kamu yakin akan memenangkan tempat pertama?" "Banyak makhluk abadi di sini," tanya Huang Jintian. "Saya belum tahu, Li Tianjun juga berpartisipasi, tapi saya yakin saya bisa mendapatkan peringkat teratas di kompetisi pertama." Chen Xiang sangat percaya diri, "Saya hanya khawatir saya harus mengungkapkannya. Identitas pada akhirnya, dan itu tergantung pada hadiahnya. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Beri aku beberapa keuntungan. Jika terjadi sesuatu, aku akan membawamu pergi. Bahkan jika Kaisar Naga ada di sini, aku tidak akan melakukannya, ditangkap olehnya," kata Huang Jintian sambil tersenyum. "Tuan, kami adalah tuan dan murid. Wajar jika Anda menyelamatkan saya." "Apa manfaatnya?" kata Chen Xiang sambil tersenyum. "Saudara-saudara harus menyelesaikan masalahnya." Huang Jintian terkekeh. "Aku akan memberimu cakar burung, oke?" kata Chen Xiang. Jika terjadi kecelakaan, alangkah baiknya jika Huang Jintian bisa membawanya pergi tanpa melibatkan orang lain. Meski kekuatan Huang Jintian belum diketahui, Chen Xiang tetap saja sangat lega dengan tuan gila misterius ini. Cakar burung adalah cakar burung, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Huang Jintian tertawa. Jika dia tidak takut rumah kumuh itu akan runtuh, dia akan tertawa seperti orang gila. Bab 1332 Para Dewa Alkimia berkumpul. Chen Xiang tidak tidur sepanjang malam. Dia dan Huang Jintian memanggang daging sepanjang malam, termasuk daging naga, daging rok emas, dan beberapa daging binatang peri berharga yang dikumpulkan oleh Huang Jintian. Ini tidak hanya memberi makan Chen Xiang, tetapi juga memberi makan bagian dalam Youya Oring Long Sui. Sumei Yao dan Bai Youyo tidak bisa makan sebanyak itu, mereka hanya mencicipinya. Setelah makan daging hewan yang berharga sepanjang malam, Chen Xiang sekarang penuh energi. Begitu fajar menyingsing, dia dan Huang Jintian berjalan ke Istana Abadi 10.000 pil. Pertandingan pertama akan segera dimulai dan akan diadakan di dalam
Huang Jintian telah membeli tanda untuk masuk, dan itu relatif dekat ke depan. Dia tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya. Sebagai seorang alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi, Chen Xiang tidak perlu membelinya. Apakah kamu benar-benar tidak akan diam-diam mengenali kakak laki-laki dan perempuan juniormu? Chen Xiang mengirim pesan ke Huang Jintian. Dia sudah menganggap Xiao Xuanyun sebagai adik perempuannya. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan mengakui pada dirinya sendiri bahwa orang yang menjadi murid lebih lambat dari dia adalah dia kakak perempuan senior. Tidak, kakak laki-laki dan perempuan seniormu telah berhasil mencapai reputasi yang lebih baik dari kami. Jangan ganggu mereka untuk saat ini. Meskipun mereka juga ingin bertemu denganku, kita harus mewaspadai jalan ini, kata Huang Jintian. Setelah memasuki istana abadi 10.000 pil, Huang Jintian menarik Chen Xiang, melihat ke satu arah, dan berkata, nama orang itu adalah Wu Changhong. Dia adalah leluhur dari pria botak kecil dan raja kerajaan abadi raja manusia saat ini. Chen Xiang telah melihatnya sejak lama. Setelah melewati Wu Changhong, dia juga tahu bahwa Wu Changhong adalah seorang dewa kultivator, tetapi dia tidak memiliki kondisi sebaik dia. Sekarang dia melihat Wu Changhong dengan matanya sendiri, Chen Xiang ingin mengucapkan terima kasih. Saat itu, Wu Changhong membantu. Itu sangat membantu Chen Xiang. Bukankah Little Mao Tao dan Little Baldeat ada di sini? Chen Xiang bertanya. Dengan kekuatan kecil mereka, bagaimana mereka berani datang? Mereka semua mengasingkan diri untuk berlatih. Mereka sekarang dikontrol ketat oleh kakak laki-lakimu. Hanya gadis Yang Yue yang menjalani kehidupan lebih santai, kata Huang Jintian. Gu Dongchen dan Wu Kaiming keduanya adalah murid dari kakak laki-lakinya Wang Weikuan. Setelah naik ke surga, guru dan muridnya bersatu kembali. Mereka melihat bahwa guru mereka begitu kuat sehingga mereka hanya bisa berlatih keras. Para alkemis memasuki lapangan kompetisi besar di tengah satu demi satu tidak menjadi masalah untuk menampung puluhan ribu alkemis untuk membuat alkimia. Chen Xiang menyapa Wang Jintian, dan kemudian berbaris untuk memasuki tempat tersebut. Saat masuk, dia perlu mengeluarkan tungku alkimia untuk diperiksa oleh orang-orang di pintu masuk. Meskipun ada banyak alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi, ada juga banyak raja abadi yang menonton kompetisi, dan ada juga beberapa alkemis yang kuat. Tidak mudah untuk melakukan sesuatu di bawah pengawasan orang-orang kuat ini. Jika ada yang melakukan itu, mereka akan melakukannya. Ditemukan sekali, maka konsekuensinya akan serius. Setelah Chen Xiang memasuki arena, dia melihat sekeliling dan terkejut dengan banyaknya orang yang datang untuk menonton pertandingan. Ada begitu banyak orang yang duduk-duduk di banyak lapisan. Chen Xiang tidak melihat Liu Menger dan yang lainnya. Mereka seharusnya akan duduk di beberapa kotak VIP. Banyak orang memandang Chen Xiang karena tungku alkimia seperti tangki airnya begitu menarik perhatian dan mengundang tawa dari beberapa orang, tetapi Chen Xiang tidak menganggapnya serius. Dia membelinya dengan jutaan kristal peri. Jika itu baru dan tidak berasal dari sihir penekan iblis, itu dapat dijual setidaknya dengan harga puluhan juta kristal abadi, dan tidak semua orang mampu membelinya. Anak ini benar-benar bajingan. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan menjadi miskin jika dia membeli tungku alkimia, jadi dia membeli omong kosong ini. Huang Jintian tidak tahu seberapa kuat tungku alkimia itu. Setelah banyak alkemis memasuki arena, mereka meletakkan tungku alkimia di depan mereka dan berdiri di sana menunggu kompetisi dimulai. Chen Xiang melirik tungku alkimia alkemis lainnya. Banyak di antaranya adalah barang bagus, yang membuatnya langsung merasakannya. Tungku alkimia miliknya bagus, tingkat tungku terlalu rendah. Li Tianjun ada di sini. Chen Xiang mendengar seseorang berteriak, dan kemudian melihat ke arah pintu masuk. Dia melihat seorang pria dengan fitur tampan berdiri di sana, menunggu orang lain memeriksa tungku alkimia miliknya. Tungku alkimia miliknya berbentuk persegi dan emas. Anda dapat langsung mengetahui bahwa itu barang bagus. Orang ini ternyata memiliki seorang alkemis yang sangat muda. Dia telah berpura-pura menjadi orang tua sebelumnya. Chen Xiang diam-diam berkata, "Saudari Meiyao, apakah tungku alkimianya kuat?" "Tungku abadi kelas atas, apa yang kamu lakukan?" "Pikir," kata Su Meiyao. "Itu jauh lebih buruk daripada milikku. Tungku harta karun naga api milikku adalah senjata naga suci." Chen Xiang berkata, "Sayang sekali itu terlalu memesona dan tidak dapat digunakan tanpa pandang bulu."
Jika hadiahnya sangat berharga, maka itu tidak akan berguna, tidak masalah. Su Meiyao berkata, Tuan gilamu tidak sederhana. Dia bilang dia memiliki kemampuan untuk membawamu pergi. Dia seharusnya benar-benar bisa melakukannya. Tidak lama setelah Li Tianjun masuk, teriakan lain terdengar dari kerumunan saat ini. Bei Xia dan Xian, yang mengenakan jubah merah api khas kuil api, adalah seorang wanita paruh baya, bukan wanita tua seperti yang diisukan. Tungku alkimia ini juga merupakan tungku abadi terbaik, tapi jauh lebih baik dari tungku bisia sebelumnya, kata Su Meiyao. Karakter berikutnya yang memasuki adegan semuanya adalah alkimia abadi yang terkenal di satu tempat, tetapi Chen Xiang belum pernah mendengarnya, dan dia jarang tahu tentang aspek ini. Adik perempuannya akhirnya datang, mengenakan pakaian tipis dan kuncir kuda sederhana. Tidak ada kerudung di wajahnya, menampakkan wajah cantik dengan senyuman di wajahnya. Dia memegang tungku alkimia hijau dengan awan merah berkelap-kelip di atasnya. Satu sekilas bisa tahu bahwa bahan untuk memurnikan tungku pil ini luar biasa. Chen Xiang tidak menyangka bahwa Xiao Xuanyun juga sangat terkenal, tidak kalah terkenalnya dengan Li Tianjun, Bixia dan Xian dan beberapa ramuan kekuatan besar lainnya, seperti kuil penekan iblis, kerajaan abadi angin ilahi, kerajaan abadi laut putih, pedang ilahi, istana abadi dan lainnya. Kemudian alkemis dari dunia ramuan suci masuk. Chen Xiang hanya mengenal duhai, keterampilan alkimia duhai cukup bagus dan dia sangat terkenal di dunia ramuan suci. Alkemis dari keluarga Long adalah seorang wanita tua. Meskipun banyak orang belum pernah mendengarnya, Chen Xiang melihat duhai dan beberapa alkemis kagum pada wanita tua itu. Bahkan Li Tianjun memandang wanita tua itu dengan hormat. Wanita tua ini sangat kuat. Dia tampaknya memiliki api suci Xuanbing. Itu seharusnya api suci yang asli. Saya tidak menyangka bahwa keluarga Long akan memiliki orang yang begitu kuat, kata Long Sui dengan terkejut. Pantas saja Li Tianjun mengatakan di awal bahwa ini adalah panggung alkimia. Kami para anak kecil di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Saya tidak menyangka bahwa saya akan bersaing dengan begitu banyak alkemis kuat di panggung yang sama secepat ini. Chen Xiang berpikir dalam hati, dia tidak berpikir begitu sama sekali. Berpikir itu sangat sulit, dia memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan tempat pertama. Ini bukan kompetisi alkimia paling canggih. Diperkirakan level tertinggi hanya di sekitar alkimia abadi tingkat kelima. Alkimia abadi tingkat ke-7 dan ke-8 adalah yang paling kuat. Tapi mereka semua harus menonton. Jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini, maka dewa alkimia lainnya pasti akan segera berhenti, monster tua itu adalah yang asli. Kata Su Meiyao. Semua alkemis ada di sini, dan Chen Xiang tidak menemukan kenalan lainnya, Hua Xiangyue dan Mu Qianqian tidak ada di sini seperti yang diharapkan, tetapi Chen Xiang menduga mereka harus menonton dari samping. Selanjutnya, Raja baru Hipei Qing datang untuk membacakan peraturan kompetisi. Dia adalah mantan pangeran ke-6, Chen Xiang melihatnya terakhir kali di istana. Yang dipedulikan Chen Xiang adalah hadiahnya, orang lain mungkin datang ke sini untuk bersaing dengan lawan mereka atau ikut bersenang-senang, tetapi Chen Xiang datang ke sini untuk mendapatkan hadiah. Ada rumor sebelumnya bahwa hadiah terakhir akan diumumkan saat ini, dan Chen Xiang diam-diam menantikannya. Bab 1333 Kuali Ilahi. Banyak orang berspekulasi bahwa hadiahnya adalah bahan obat tingkat suci, tetapi Chen Xiang tidak berpikir demikian, karena buah suci Tianshan Hipei Qing ditipu olehnya, bahkan jika Hipei Qing masih memiliki bahan obat tingkat suci, dia pasti akan melakukannya. Enggan untuk mengeluarkannya sekarang, sedangkan untuk obat mujarab terbaik, sudah pasti bukan yang terbaik, karena di mata banyak orang, harganya terlalu murah. Ka Hipei Qing berdiri di atas panggung dan mengeluarkan kotak hitam persegi, yang merupakan hadiah terakhir dari kompetisi ini. Hal ini membuat semua orang berbicara dan berspekulasi tentang apa yang ada di dalamnya. Kotak hitam berbentuk persegi itu tidak besar dan bisa dipegang dengan satu tangan, tidak bisa barang besar, lebih seperti berisi bahan obat, tapi biasanya dikemas dalam kotak giok. Di antara mereka yang hadir, Chen Xiang mungkin satu-satunya yang terkejut ketika melihat kotak ini, karena ada pola kecil di kotak itu, dia telah mendapatkan peta sebelumnya, dan ada pola seperti itu di belakang peta, dan pola itu mewakili kaisar alkimia, hanya kaisar dan yang bisa menggambar pola seperti itu.
Hal-hal di dalamnya berhubungan dengan Kaisar Alkimia. Chen Xiang mengerutkan kening dan melihat kotak di kejauhan, mencoba melihatnya dengan mata kekacauannya, tetapi terhalang oleh sesuatu. Chen Xiang melihat wajah beberapa ramuan abadi yang kuat, dan menemukan bahwa mereka juga memiliki ekspresi terkejut yang sama, mereka jelas tahu asal mula polanya. Apakah itu ada hubungannya dengan Kaisar Alkimia? Tanya alchemy immortal dari keluarga Long. Wanita tua itu selalu menyipitkan matanya. Begitu kotak itu muncul, matanya melebar. Dari matanya yang cerah, wanita tua ini bukanlah tipe orang yang kehabisan minyak dan lampu, namun penuh vitalitas, tidak sesuai dengan penampilan lamanya. Ini memang surga, dan ada beberapa orang yang tahu tentang Kaisar Alkimia, pikir Chen Xiang dalam hati. Banyak orang yang bingung ketika mendengar tentang Kaisar Alkimia, tetapi mereka tahu bahwa orang ini sangat kuat. Hanya beberapa dewa alkimia yang akan terkejut dan melihat ke arah kotak itu dengan mata berapi-api. Kotak ini milik Kaisar Alkimia, tetapi isinya bukan. Karena ini adalah hadiah untuk kompetisi alkimia, pasti ada hubungannya dengan alkimia. Sekarang aku dapat memberitahumu bahwa ada kuali di dalam kotak ini. Kuali ini sangat luar biasa. Kaisar Alkimia dulunya digunakan untuk membuat ramuan. Kuali ini dibuat oleh pengrajin ahli dan digunakan oleh pengrajin ahli untuk jangka waktu tertentu. Pada titik ini, semburan seru muncul di tempat tersebut, dan He Peiking bisa tidak melanjutkan pembicaraan. Beberapa orang terkejut, tetapi ada pula yang tidak mempercayainya. Mengapa kamu tidak menyimpan barang-barang yang digunakan oleh pengrajin ahli untuk dirimu sendiri? Itu benar. Barang-barang itu digunakan oleh dua selebriti. Bagaimanapun juga, ini adalah senjata suci. Benda semacam ini berkali-kali lebih berharga daripada bahan obat suci. Chen Xiang saya juga menyatakan keraguan tentang ini. Pengrajin ahli membuat dan menggunakannya, dan kemudian Kaisar Alkimia juga menggunakannya. Jika itu benar, akan lebih terhormat untuk mengambilnya kembali dan mempersembahkannya sebagai persembahan. Artinya saja bernilai banyak uang. Semuanya, harap diam. He Peiking berteriak sedikit lebih keras, membuat gendang telinga semua orang bergemuruh. Ada ratusan ribu orang di tempat tersebut, dan sangat bising serta mengganggu, sekarang tiba-tiba menjadi sunyi, dan terasa sedikit aneh. He Peiking mengeluarkan kuali, sangat kecil dan tampak seperti pembakar dupa, kuali hitam berkaki 3, badan kuali berbentuk bulat, sangat terang, dan sepertinya terpelihara dengan baik. Kuali kecil itu berputar di tangan He Peiking. Setiap orang dapat melihat pola kecil di dasar kuali, yang merupakan ciri khas Kaisar Dan. Pada saat yang sama, ada relief palu hitam kecil di sebelahnya. Hitam kecil ini ada pada relief palu juga banyak terdapat pola spiritual yang sangat kecil. Jika diperhatikan lebih dekat akan terlihat bahwa relief palu kecil tersebut terdiri dari banyak pola spiritual yang saling terjalin, tidak terlihat berantakan sama sekali, namun mengandung pesona spiritual yang sangat alami. Itu adalah tanda dari pengrajin dewa. He Peiking benar. Kedua tanda ini telah membuktikan bahwa kuali kecil ini telah digunakan oleh Kaisar dan pengrajin dewa. Dan semua orang juga menemukan masalah, yaitu kuali kecil tidak memiliki penutup. Setelah mengenali pemilik kuali ini, Anda dapat mengontrol ukurannya sesuai keinginan. Anda mungkin memperhatikan bahwa kuali ini tidak memiliki penutup, jadi nilainya akan sangat berkurang, tetapi tetap sangat berharga. He Peiking berkata dengan beberapa penyesalan, saya mengeluarkannya sebagai hadiah setelah membuat keputusan yang sangat penting. Tanpa tutupnya, ini hanya dapat digunakan untuk melihat. Akan sulit untuk membuat tutup yang cocok untuk kuali ini, meskipun itu bisa dibuat. Bahkan jika Anda tidak menggunakannya, Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan kuali ini. Seorang Dansian berkata, namun, kuali ini sangat penting, dan masih terlalu berharga untuk digunakan sebagai hadiah terakhir dari kompetisi ini. Sebenarnya, kuali ini tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan ramuan dan senjata, dan juga dapat digunakan untuk bertarung. Kuali ini paling banyak bisa sebesar rumah, dan ukurannya sangat berat. Paling cocok untuk pertahanan. Itu juga bisa digunakan sebagai penyimpanan senjata ajaib. Ada ruang besar yang bisa menampung gunung dan lautan. Kata-kata He Peiking membuat mata Chen Xiang dan Huang Jintian berbinar, karena jika ada adalah hal seperti itu, akan sangat mudah untuk membunuh naga dan burung kerajaan di masa depan. Mereka hanya bisa berpura-pura masuk. Ini adalah hal yang bagus.
Jika kamu ingin menyusun kembali senjata ilahi Suzaku di masa depan, kamu hanya dapat mengandalkan kuali ini. Meskipun kuali ini tidak memiliki penutup, bukankah kamu memiliki peta yang ditinggalkan oleh Kaisar Alkimia? Mungkin saja di dalam, kata Sumei Yao. Bagi Chen Xiang, kekuatan sucinya bisa diubah menjadi penutup, jadi cacat kuali tanpa penutup tidak menjadi masalah baginya. Sulit mendapatkannya. Lihatlah sorot mata orang-orang tua itu, seolah-olah mereka ingin memakan kuali ini hidup-hidup. Saya berada di bawah banyak tekanan, kata Chen Xiang, lagi pula, dia bersama banyak orang. Alkimia abadi sekarang. Dalam sebuah kompetisi, sangat sulit untuk mendapatkan tempat pertama, dan sekarang dia hanya bisa menyempurnakan pil tingkat surga tingkat rendah. Sekarang, saya beri waktu setengah jam lagi untuk menyesuaikan dengan kondisi Anda. Pertandingan pertama kompetisi akan dimulai setengah jam lagi. Setelah He Peiking selesai berbicara, dia segera memasukkan kuali kecil ke dalam kotak dan menaruhnya. Aku tidak tahan melihat tatapan mata obat mujarab tua itu. Chen Xiang memejamkan mata dan berkonsentrasi mengatur nafasnya. Dia menjadi sangat serius sekarang karena dia sangat ingin mendapatkan kuali itu. Di kamar pribadi, Liu Zongyu melihat He Peiking menyimpan kuali dan menghela nafas tak berdaya. Kuali ilahi ini memang ada di tangan keluarga He. Orang tua Liu Meng'er adalah murid dari keturunan pengrajin ilahi, jadi mereka sangat tertarik dengan kuali. Setiap orang memiliki pemahaman tertentu tentang tungku. Song Ying tersenyum lembut, bukankah guru mengatakan itu? Anda tidak perlu khawatir tentang kuali ilahi ini. Ini adalah mahakarya leluhur. Kita perlu membangun kuali ilahi kita sendiri di masa depan, dan itulah yang kita lakukan, harus peduli. Bu, apakah kelembutan dalam diriku adalah milik tuanku? Liu Meng'er bertanya. Meskipun dia bertanggung jawab atas sekte senjata ilahi di masa lalu, dia adalah seorang putri yang berperilaku baik di samping orang tuanya, tanpa kekuatan seorang ratu. Tuanmu mengira Suzaku Kingshi hanya bisa melindungimu paling banyak. Aku tidak menyangka setelah sekian lama, kamu benar-benar mendapat persetujuan dari Suzaku Kingshi dan bisa menggunakan artefak ini. Kamu harus menjaganya dengan baik di masa depan. Song Ying membelainya dengan penuh kasih. Rambut Liu Meng'er. Bab 1334 game pertama dimulai. Liu Meng'er mengangguk sedikit. Chen Xiang membantunya mendapatkan Suzaku King Shield, tapi dia tidak mengatakannya. Dia juga tidak menyebutkan kepemilikan Chen Xiang atas Xuanwu Diamond Armor. Itu adalah rahasia Chen Xiang. Tidak hanya itu, dia juga mengetahui bahwa Chen Xiang memiliki ide untuk menyempurnakan senjata ilahi Suzaku. Rencana kedua senjata ilahi Suzaku ada di kitab suci. Dialah dan Dongfang Xingyue yang memecahkannya. Busur itu membutuhkan tulang Suzaku untuk dimurnikan, dan Chen Xiang juga memilikinya. Hal-hal ini benar-benar menggemparkan, jadi dia dan Dongfang Xingyue bungkam dan tidak pernah mengungkapkannya kepada orang lain. Saya tidak menyangka benang lembut Suzaku ada di Meng'er. Ini adalah senjata ilahi Suzaku di antara senjata ilahi 4 simbol. Wang Weikuan juga ada di sini. Dia adalah murid tertua Huang Jintian. Dia sama sebagai orang tua Liu Meng'er ketika mereka berada di dunia fana. Hubungannya sangat baik, terlebih lagi sekarang, jadi dia tidak takut dia mengetahui tentang senjata ilahi Suzaku. Adik laki-lakiku memiliki pedang pembunuh iblis Azure Dragon, yang merupakan senjata ilahi Azure Dragon. Karena itu, dia dikenang oleh banyak pria, sehingga sekarang setelah dia naik, dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Wang Weikuan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Pengacau ini sebenarnya dapat menyebabkan banyak hal. Liu Meng'er melihat ke arena yang sepi dan berkata, mungkin dia sudah ada di sini. Liu Zongyu berkata, Xian-Xian memberitahuku sebelumnya bahwa dia sulit ditangkap, tetapi jika dia ingin menyelinap ke sini sekarang, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Ada musuhnya di banyak ruang VIP. Saat ini, Wu Changhong masuk dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja melewati ruang VIP. Saya mendengar bahwa buah suci Tianshan milik He Peiking telah dihapus, jadi dia hanya perlu melepaskan kuali ilahi sekarang. Saya kira alkimia abadi yang dia kirimkan pasti berada di bawah kondisi yang buruk. Tekanan. Dia mengirimkan 10 buah yang sangat kuat. Alkimia, mungkin kuali dewa ini benar-benar akan jatuh ke tangannya sendiri. Maksudmu, buah suci Tianshan diambil? Siapa yang mampu?
Liu Zhongyu bertanya dengan kaget. Bukannya dia dibawa pergi, kalau tidak akan terjadi perkelahian. Saya dengar dia dibawa pergi tanpa alasan. Saya tidak tahu detailnya. Wu Changhong berkata sambil tersenyum, saya juga ingin tahu siapa masternya. Melakukan hal seperti itu bisa membuat He Peiking menderita kerugian besar. Song Ying mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada orang hebat yang tersembunyi di istana utama Wandan, yang bisa menggunakan dua jenis kuno racun. Teman-teman, ada orang yang bisa mencuri buah suci Tianshan, kita harus lebih berhati-hati. Mungkin orang yang sama yang melakukannya, kata Wang Weikuan. Saat mereka mengobrol, mereka tiba-tiba menemukan bahwa tiga raja abadi dari kerajaan abadi Wandan memasuki bidang kompetisi dan datang ke sisi Chen Xiang. Chen Xiang, yang masih bermeditasi, merasakan aura berbahaya mendekat dan segera membuka matanya. Pada saat ini, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Dia dikelilingi oleh tiga raja abadi. Orang yang dapat menikmati perlakuan seperti ini haruslah orang yang sangat kuat. Inilah yang dipikirkan semua orang. Ini adalah tungku alkimia dari Demon Slayer Peak. Apakah kamu dari Demon Slayer Peak? He Peiking, yang berdiri di atas panggung, terbang dan bertanya dengan cemberut. Ketika Chen Xiang dan Huang Jintian menyelinap ke dalam istana, mereka mengklaim bahwa mereka berasal dari puncak pembunuhan iblis. Kemudian, Chen Xiang meninggalkan istana dan melarikan diri, sementara Huang Jintian menghilang di dalam. Oleh karena itu, He Peiking dan yang lainnya curiga bahwa itu adalah seseorang dari puncak pembunuhan iblis dari. Tidak. Chen Xiang segera menjawab, saya membeli tungku alkimia ini dari Divine Sword Immortal Palace. Ini adalah sertifikat yang mereka hasilkan. Chen Xiang mengeluarkan sertifikat itu. Ketika dia membelinya, dia juga berharap itu akan terjadi. Itu mungkin bahwa hal seperti ini bisa terjadi. Pada saat ini, tiga raja abadi datang dan mengelilinginya. Formasi semacam ini mengejutkan banyak orang. Namun, ketika mereka mendengar bahwa itu terkait dengan puncak pembunuhan iblis, semua orang mengira itu normal. Puncak pembunuhan iblis terkenal dan terkenal. Semua orang mengetahuinya. Tungku alkimia itu memang dijual oleh istana abadi pedang ilahi kita, jangan mempermalukan dia. Teriakan menggelegar datang dari ruang VIP. Tungku alkimia seperti tangki air telah menjadi bahan tertawaan orang lain sebelumnya, tetapi sekarang mereka tahu itu berasal dari puncak pembunuh iblis, tidak ada yang berani meremehkannya. Tentu saja, mereka mengagumi orang yang berani menggunakannya. Hal-hal dari puncak pembunuh iblis terlebih lagi. Bukankah mereka takut terbunuh secara tidak sengaja? Beberapa taipan yang kuat telah mengetahui tentang hilangnya buah suci Tianshan oleh He Peiking. Melihat betapa mereka peduli terhadap puncak pembunuh iblis, mereka tahu bahwa buah suci Tianshan mungkin diambil oleh orang-orang dari puncak pembunuh iblis. Hal ini juga membuat banyak kekuatan besar waspada, karena orang-orang di Demon Killing Peak sudah lama tidak melakukan hal sebesar itu, dan semua orang khawatir orang-orang yang menyebabkan sakit kepala di Demon Killing Peak akan kembali. Istana Abadi Pedang Ilahi telah berbicara, He Peiking dan yang lainnya tidak mempermalukan Chen Xiang, dan Raja Abadi dengan cepat bubar. Chen Xiang menghela nafas lega, dia hampir tidak bisa melanjutkan permainan. Kamu dapat dianggap sebagai anggota puncak pembunuh iblis, dan sekarang kamu menggunakan tungku pil puncak pembunuh iblis untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Apakah ini termasuk berpartisipasi atas nama puncak pembunuh iblis? Su Meiyao berkata dengan manis senyum. Itu benar, tapi aku tidak berani mengatakannya, atau aku akan mati. Chen Xiang menyentuh tungku alkimia. Dia masih menyukai tungku alkimia ini karena susunan api langit bintang 7 di dalamnya sangat kuat. Dia hanya memasukkan sedikit nyala api begitu masuk, susunan api langit bintang 7 dapat menyerap kekuatan bintang-bintang yang melayang di langit dan bumi, dan memperkuat api di dalamnya. Ada 10 orang di atas panggung, dan mereka semua memiliki 10 jenis ramuan tingkat bumi di tangan mereka, termasuk ramuan tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Sekarang, ramuan penempat tubuh 9 lubang tingkat rendah dari tingkat prefektur didistribusikan. Setelah distribusi, kompetisi akan segera dimulai. Kalian yang menyelesaikan pemurnian paling cepat bisa naik ke panggung dan meminta bahan obat dari 10 orang itu. Ada banyak alkemis di sini, dan pasti ada banyak bahan obat yang dibutuhkan, tetapi untuk kerajaan abadi Wandan, tidak ada tekanan.
Hanya seorang lelaki tua yang membukanya. Sebuah kotak besar dibuka, dan sejumlah besar bahan obat untuk pil tempering tubuh 9 lubang segera melayang keluar dari sana. Kemudian, di bawah kendali kesadaran spiritual dari beberapa raja abadi, mereka secara akurat dibagi menjadi beberapa bagian dan melayang ke sisi masing-masing alkemis. 3 bahan obat utama dari pil tempering tubuh 9 aperture adalah buah lava, Ganoderma intan, dan biji teratai topas. Chen Xiang sangat akrab dengan ketiga bahan obat utama ini, dia telah memurnikan banyak pil semacam itu sebelumnya. Siapkan saja bahan obat tambahannya sendiri. Jika Anda tidak memilikinya, Anda bisa datang kepada kami untuk mendapatkannya. Setiap alkemis memiliki salinan bahan obat utama untuk pil tempering tubuh 9 lubang. Tentu saja, semua orang punya bahan obat penolong. Datang dan ikut serta dalam pengobatan semacam ini. Setiap orang yang bertanding sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kompetisi dimulai. He Peiking segera berteriak ketika dia melihat semua alkemis sudah siap. Kemudian banyak alkemis mulai memilah bahan obat utama ini dalam jumlah banyak. Semua orang mengerutkan kening karena kualitas bahan obat ini tidak terlalu bagus. Jika bahan obat utama berikutnya juga seperti ini, itu mungkin tidak mudah. Banyak alkemis diam-diam mengutuk He Peiking, raja baru, karena selalu memberi mereka beberapa bahan obat rusak untuk dimurnikan. Namun, ada banyak alkemis tingkat tinggi yang hadir, dan kebanyakan dari mereka dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Dengan cara ini, pada akhirnya, He Peiking menggunakan metode ini untuk mengubah sejumlah besar bahan obat lusuh yang telah lama terakumulasi menjadi ramuan berkualitas tinggi. Bab 1335 Pemimpin Tertinggi Keluarga Long. 1 poin untuk ramuan tingkat rendah tingkat prefektur, 2 poin untuk ramuan tingkat menengah, dan 3 poin untuk ramuan tingkat tinggi. Saat Anda datang untuk mendapatkan bahan obat, harap pikirkan baik-baik. Batas untuk masing-masing waktu pengambilan bahan obat maksimal 10. Setelah selesai memurnikan, Anda dapat mengambilnya lagi. Jika ada banyak orang, Anda harus mengantri, jadi waktu adalah yang terpenting. Kata seorang lelaki tua. Chen Xiang menduga bahwa banyak ramuan abadi akan memilih untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat bumi nanti, dia khawatir bahan obat akan tiba-tiba menjadi cerah. Dan tidak akan hemat biaya untuk memurnikan ramuan tingkat menengah dan rendah. Ramuan kelas. Banyak orang hanya memperhatikan para alkemis terkenal itu. Para alkemis ini adalah para alkemis. Mereka mengatur bahan obat dengan sangat cepat dan menggunakan metode yang berbeda. Kecepatan mereka sebenarnya sama, dan mereka semua memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia pada saat yang bersamaan. Puluhan ribu alkemis tersusun berjajar di lapangan kompetisi besar ini, dengan sangat rapi, namun tungku alkimia berbeda satu sama lain, bahkan ada yang memancarkan cahaya yang indah, banyak tungku alkimia yang sangat indah, sungguh menakjubkan untuk melihat. Kewalahan. Kompetisi telah dimulai. Hanya ketika tungku ini dimurnikan maka barulah dianggap sebagai permulaan yang sebenarnya. Tungku ini setara dengan mencoba mengulur waktu bagi diri Anda sendiri untuk pergi ke 10 orang tua di atas panggung untuk mendapatkan bahan obat sesegera mungkin. Jika tidak, akan banyak orang yang tertinggal. Jika demikian maka Anda harus mengantri. Yang pada awalnya akan membuang banyak waktu. Permainan ini berlangsung selama 1 hari 1 malam, dan setiap orang memiliki waktu yang berharga. Sesaat berlalu, dan beberapa alkimia abadi telah membuka mata mereka. Mereka jelas telah menyelesaikan kondensasi ramuan. Abadi alkimia ini termasuk Li Tianjun yang familiar, alkimia Bisia, wanita tua misterius dari keluarga Long, dan ramuan teratas dari berbagai kekuatan. Peri. Kecepatan tertinggi dalam menyempurnakan pil tempering tubuh 9 lubang hanya itu, semua ramuan ini dapat mencapai kecepatan batas ini, sehingga diselesaikan hampir pada waktu yang bersamaan. Yang lebih cepat adalah wanita tua dari keluarga Long. Dia telah membuka tungku alkimia. Namun, pada saat ini, Chen Xiang memegang tungku alkimia tong airnya dan terbang langsung melintasi jarak yang jauh ke seseorang di depan panggung. Di depan orang tua itu, Chen Xiang membuka tungku alkimia dan mengeluarkan 3 pil tempering tubuh 9 bukaan darinya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tungku dan tong airnya. Ketika mereka melihat 3 tungku pil tempering tubuh 9 bukaan ini, semua orang berteriak rendah.
Ini sebenarnya 3 pil tempering tubuh 9 lubang. Li Tianjun sedikit mengernyit. Dia tahu orang itu adalah Chen Xiang, tetapi dia masih sedikit terkejut, karena bahan obat itu sangat buruk, dan Chen Xiang mampu memurnikan 3 pil. Dengan kecepatan yang begitu cepat, biji-bijian datang, dan mereka sedikit lebih cepat daripada ramuan terkenal seperti mereka. Meski hanya sedikit, itu berarti Chen Xiang telah melampaui batasnya. Banyak makhluk abadi memandang Chen Xiang dengan serius, ingin melihat orang seperti apa dia. 10 salinan pil 5 elemen Suanyuan. Chen Xiang berkata, suaranya sedikit cepat. Dia sangat serius sekarang karena dia sangat ingin mendapatkan kuali kecil itu. Di antara pil tingkat tinggi tingkat bumi, pil 5 elemen Suanyuan memiliki jumlah pil terbesar, meskipun sangat sulit untuk disuling. Itu tidak berarti apa-apa bagi Chen Xiang, jadi dia memilih jenis ini. Kamu adalah pria kecil yang sangat pintar. Jika kamu tahu aku akan membawa tungku alkimia, aku mungkin lebih cepat dari kamu. Wanita tua itu berdiri di belakang Chen Xiang dan berkata sambil tersenyum. Ketika dia membawa tungku alkimia, itu terjadi pada saat kondensasi ramuan selesai. Memang ada sedikit waktu tersisa. Melihat Chen Xiang seperti ini, banyak ahli alkimia juga mengikutinya. Chen Xiang mendapatkan 10 bahan untuk pil 5 elemen Suanyuan dan segera kembali ke tempatnya. Wanita tua itu juga memiliki 3 pil tempering tubuh 9 lubang, yang menunjukkan bahwa keterampilan wanita tua itu sangat kuat. Chen Xiang menggunakan metode pemurnian ilahi, dan karena dia mempraktikkan cara ilahi, dia mampu memurnikan lebih banyak pil secara tidak terduga. Segera setelah wanita tua itu adalah Bisia Pil Immortal, diikuti oleh Li Tianjun, dan kemudian adik perempuannya Xiao Suanyun. Beberapa dari mereka memilih pil 5 elemen Suanyuan, dan beberapa memilih pil pengembalian kehidupan. Untuk mencegah sang alkemis memilih hanya satu hal, istana melakukan penyesuaian pada bahan obat Huanming dan lebih baik, sedangkan bahan obat 5 elemen Suanyuan dan, yang memiliki lebih banyak ramuan, kualitasnya sangat buruk. Dan bahan obat penolong yang disediakan bahkan lebih buruk lagi, tidak bernyawa dan kurang energi spiritual. Oleh karena itu, setelah beberapa obat mujarab mendapatkan bahan obat 5 elemen Suanyuan dan, mereka akan segera beralih ke dan pengembalian kehidupan karena bahan obatnya tidak bagus. Bahkan Li Tianjun dan Bisia dan Xian harus memilih pil pengembalian kehidupan. Siapa nama pria ini? Periksa dan lihat apakah itu tersembunyi, kata Hi Peiking kepada pria tua di sampingnya. Namanya Yugang. Seharusnya itu nama samaran. Saya khawatir akan sulit mengetahuinya, kata lelaki tua itu. Mampu menggunakan sebagian dari bahan obat berkualitas buruk untuk memurnikan 3 pil dalam waktu singkat. Tingkat kinerjanya jauh melampaui ramuan tersebut, jadi Chen Xiang segera menarik perhatian banyak raksasa. Chen Xiang tahu bahwa jika dia ingin memenangkan tempat pertama, dia tidak bisa menyembunyikan kecanggungannya. Ada terlalu banyak ramuan di sini. Jika dia tidak menunjukkan level terkuatnya, dia mungkin tidak dapat bersaing dengan mereka. 3 pil tempering tubuh 9 apertur, dan semuanya berkualitas tinggi. Saya mendengar bahwa terakhir kali Chen Xiang berpartisipasi dalam kompetisi di dunia pil suci, dia juga memiliki 3 pil dalam satu batch, dan kualitasnya masih terbaik. Long Huishan berkata, VIP yang bersamanya ada beberapa lelaki tua di dalam kotak. Meskipun salah satu dari mereka berambut putih, ada semburan cahaya putih. Itu benar, saya sedang menonton pertandingan di tempat kejadian. Apakah orang ini di depan saya Chen Xiang? Yan Zilan mengenakan gaun ungu, duduk di sebelah Long Huishan, melihat tungku alkimia tangki air dengan mata berair. Tuan, bisakah Anda memberitahu sesuatu dari pria ini? Long Huishan memandang pria tua berambut putih itu dan bertanya dengan hormat. Tidak ada kerutan di wajah lelaki tua ini. Dia secantik bayi dan kemerahan. Namun, seluruh tubuhnya memiliki aura yang sangat tua. Rasanya seolah-olah dia adalah orang yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dengan aura yang kuat. Di sekujur tubuhnya, rasa kesederhanaan yang kuat. Dia tidak memiliki dantian atau aku tidak bisa merasakan dantiannya. Nyala api adalah 5 elemen api surgawi dan nyala api yang lebih kuat yang bergantian bolak-balik. Perubahan di dalam tungku alkimia itu aneh, keras, dan tidak stabil, tapi sangat teratur. Hiu tidak menggunakan metode pemurnian untuk membuat ramuan. Lelaki tua itu mengelus alis putih panjangnya yang menjuntai ke bawah, dan matanya yang dalam bersinar karena terkejut.
Bisakah kamu merasakan kekuatan naga dalam dirinya? Atau kekuatan suci penekan iblis? Chen Xiang memiliki aura ini di tubuhnya, Long Huishan bertanya lagi. Tidak, aku tidak bisa merasakan dantiannya, jadi aku tidak yakin. Penatua tertinggi menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi ini memberiku perasaan yang sangat menakutkan. Setiap kali jantungnya berdetak, itu selalu membuatku merasa bahwa dunia ini akan hancur. Ini, dapatkah Anda memastikan bahwa dia adalah Chen Xiang? Long Huishan sekarang ingin melihat Chen Xiang, tetapi tidak punya cara untuk menghubunginya. Tidak. Penatua tertinggi menggelengkan kepalanya. Yan Zilan terkekeh dan berkata, Huishan, tunggu sebentar lagi. Ini baru permulaan sekarang. Saya juga berpikir dia pasti akan datang. Dia sangat suka ikut bersenang-senang. Bagaimana kita bisa mengabaikannya untuk hal semacam ini? Hanya saja tidak nyaman baginya untuk muncul, Anda harus memahami situasinya saat ini. Bab 1336 menembus batas. Chen Xiang mulai menyempurnakan tungku pertama pil 5 elemen Suanyuan, tetapi sesaat setelah dia mulai, dia melihat pil abadi yang terkenal mengeluarkan pil halus tingkat bumi bermutu tinggi dari tungku pil. Apa yang terjadi? Mengapa mereka begitu cepat? Chen Xiang terkejut. Ramuan ini tidak begitu cepat ketika mereka memurnikan ramuan tingkat bumi tingkat rendah sebelumnya, tetapi sekarang mereka jauh lebih cepat daripada dia ketika memurnikan bumi tingkat tinggi, obat mujarab tingkat, terutama wanita tua dari keluarga Long. Dia membuat pil 5 elemen Suanyuan sekaligus, dengan sebanyak 3 pil. Tungku alkimia mereka, ramuan ini membutuhkan waktu lama untuk memurnikan ramuan bermutu tinggi, jadi sebagian besar tungku alkimia mereka memiliki formasi waktu yang mempersingkat waktu. Mereka tidak menggunakannya sekarang, mungkin karena mereka tidak menyangka itu. Tingkat begitu banyak alkimia abadi sangat tinggi, kata Sumeyao. Ramuan dari keluarga Long paling menarik perhatian saat ini, karena dia menggunakan bahan obat 5 elemen Suanyuan dan yang sangat buruk untuk membuat ramuan, dan dapat menghasilkan 3 pil dalam satu tungku. Ramuan yang memurnikan pil yang mengembalikan kehidupan hanya bisa menghasilkan 2 pil dalam satu tungku. Tapi kecepatan wanita tua itu lebih lambat dibandingkan alkemis lainnya. Tak perlu dikatakan lagi, Li Tianjun dan Bixia dan Xian semuanya sangat cepat. Hampir tidak butuh waktu lama untuk membuka tutupnya dan mengeluarkan ramuan setelah memasukkan bahan obat. Kecepatan itu membuat banyak alkemis yang menonton diam-diam mendecakkan lidah mereka. Ini dia tingkat alkemis tingkat tinggi. Chen Xiang belum selesai menyempurnakan batch pertama, tetapi yang lain sudah selesai menyempurnakan 2 batch. Dia dipuji oleh banyak orang sebelumnya, tetapi tidak lama kemudian hilang, karena ramuan abadi itu menggunakan kekuatan terkuat mereka saat ini. Sepenuhnya menutupi dirinya. Sepertinya mereka bersaing untuk posisi 3 teratas. Hanya 3 teratas yang bisa mendapatkan pil yang mereka sempurnakan. Tidak ada yang mau memberikan pil yang mereka sempurnakan ini kepada Hipei King. Sumeyao berkata, kamu harus cepat-cepat poin, jika ini terus berlanjut, Anda tidak akan mendapat tempat di 3 besar. Tapi Chen Xiang masih sangat tenang sekarang. Dalam suasana tegang ini, setiap alkemis, apakah mereka alchemy immortal atau alchemy sek, tampaknya sangat cemas. Hanya saja dia memberikan perasaan yang sangat tenang kepada orang-orang dan tidak terpengaruh oleh suasana. Chen Xiang bekerja keras untuk menyempurnakan pil 5 elemen Suanyuan, dan Long Sui membantunya mengamati kemajuan pil abadi tersebut. Kualitas bahan obat ini sangat buruk. Apakah Anda ingin mencoba yang terbaik untuk menghasilkan lebih banyak ramuan? Sumeyao bertanya. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Xiang akan segera mempercepatnya. Yah, sekarang aku tidak bisa menggunakan bahan obat tambahan yang datang bersamaku, jadi aku hanya bisa menyuntikkan cairan ciptaan ilahi ke dalam api, sehingga aku bisa mengisi kembali energi spiritual dari ramuan itu. Jadi selama aku menyimpannya itu bagus, saya bisa memurnikan banyak dari mereka dalam satu tungku. Kata Chen Xiang. Saat saya menyempurnakan 5 elemen Suanyuan dan puncaknya adalah 4 pil. 5 pil sangat mudah bagi Anda. Anda biasa memurnikannya dengan 5 pil dalam satu tungku. Kata Sumeyao. Saya belum mempelajari metode pemurnian ilahi ketika saya membuat 5 butir di tungku, tapi sekarang, hehe. Chen Xiang tersenyum misterius. Sumeyao menarik napas. Dia hampir lupa tentang metode pemurnian ilahi.
Shen Xiang menggunakan metode pemurnian ilahi sebelumnya dan melampaui batas. Dia memurnikan 4 pil yang menghidupkan kembali dalam satu tungku. Tapi sekarang Shen Xiang sangat yakin bahwa dia bisa Anda dapat mengetahui dengan melihatnya bahwa dia akan melampaui batas kemampuannya lagi. Ramuan keluarga Long hanya memiliki 2 pil untuk gelombang ketiga 5 elemen Suanyuan dan tampaknya dia tidak berdaya dengan bahan obat lusuh ini, kata Long Shui sambil tersenyum. Dia memiliki keyakinan mutlak pada Chen Xiang. Dia percaya pada Chen Xiang, Xiang pasti akan berada di 3 besar. Jika kamu memurnikan 6 pil, He Peiking pasti akan curiga padamu, karena hal yang sama terjadi ketika kamu memurnikan pil yang mengembalikan kehidupan, kata Su Meiyao. Kami akan membicarakannya ketika saatnya tiba lagi pula. Saya tidak akan mengakuinya, Chen Xiang sudah berencana untuk melepaskan dan memperbaiki ramuan, jika tidak maka akan sulit untuk menang melawan ramuan kuat ini. Chen Xiang tidak dapat menggunakan tungku harta karun naga api, jika tidak, kecepatannya akan lebih cepat, tetapi dia tahu bahwa formasi yang dipercepat itu memiliki kelemahan, yaitu menghabiskan banyak kekuatan sang alkemis. Yang paling dipedulikan Li Tianjun adalah Chen Xiang, karena dia tahu bahwa Chen Xiang memiliki kemampuan untuk melampaui batas, dan sekarang dia telah menyempurnakan 3 tungku, Chen Xiang belum menyelesaikan 1 tungku pun, ini membuatnya sedikit bingung, tapi dia tidak akan pernah meragukan kemampuan Chen Xiang. Baik. Chen Xiang membuka matanya dan perlahan membuka tutupnya. Pada saat ini, beberapa helai kesadaran spiritual segera diproyeksikan ke atasnya, dan kemudian lebih dari 10 dewa alkimia juga melepaskan kesadaran spiritual mereka untuk memeriksa hasilnya. Setelah tutupnya dibuka sepenuhnya, selusin alkimia abadi semuanya dipindahkan karena mereka menemukan bahwa ada 65 elemen Suanyuan dan berkualitas tinggi di dalam tungku alkimia Chen Xiang. Reaksi pertama para alkemis ini adalah tidak mempercayainya, berpikir bahwa Chen Xiang telah curang, tetapi mereka tidak dapat menemukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Chen Xiang telah curang, dan 6 pil 5 elemen Suanyuan memang baru saja keluar, mereka adalah alkemis, tentu saja. Tidak salah lagi. 6 pil, tetua tertinggi dari keluarga Long tiba-tiba berdiri dan melihat ke 6 pil 5 elemen Suanyuan yang perlahan melayang keluar dari tungku pil Chen Xiang. Pada saat ini, banyak alkemis di lapangan berbalik untuk melihat, dan beberapa alkemis berhenti menyempurnakan alkimia dan menatap Chen Xiang dengan wajah terkejut. He Feng dan He Peiking tiba-tiba mengerutkan kening, karena Master Yan di toko mereka nomor 6 juga sangat kuat sebelumnya, dan dapat menghasilkan ramuan melebihi batas. Tetapi sekarang orang yang membuat ramuan di tungku alkimia tangki air jelas lebih baik. Selain itu Tuan Yan begitu sakti sehingga dia menggunakan bahan obat berkualitas rendah untuk 6 pil dalam satu batch, ini sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Chen Xiang memasukkan 6 pil 5 elemen Suanyuan ke dalam kotak batu giok, dan kemudian memilah bahan obat berikutnya, dari awal hingga akhir, dia sangat tenang dan tidak mempengaruhi kondisinya karena perhatian yang dia terima, dia sekarang sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikan. Setelah hening sejenak di kursi penonton yang tiba-tiba sepi, ledakan diskusi pun meletus, banyak orang mengungkapkan ketidakpercayaannya, bahkan banyak orang yang mengira Chen Xiang curang. Chen Xiang menggunakan Divine Liquid of Treation untuk memulihkan bahan obat tersebut. Menurutnya, ini tidak dianggap curang, karena dia juga mengkonsumsinya dalam jumlah besar, dan itu adalah kekuatannya sendiri. Jika dia berbicara tentang curang, bukan? Bukankah tungku pil percepatan yang digunakan oleh para ramuan abadi itu sama? Dengan begitu banyak orang yang menatapnya sekarang, jika dia curang, dia pasti tidak akan bisa lepas dari pandangan begitu banyak pria kuat. Pada saat ini, lebih banyak orang melihat Chen Xiang, tetapi Chen Xiang tidak terpengaruh sama sekali. Dia berkonsentrasi memilah bahan obatnya. Dia memurnikan 1 tungku sementara yang lain memurnikan 3 tungku. Yang menakjubkan bukan ini, tapi dia bisa membuat 3 bagian bahan obat dari 1 bahan obat. Jika ramuan tingkat tinggi dapat melakukan ini di masa depan, maka alkemis seperti itu pasti akan sangat populer. Kompetisi masih berlangsung, dan meskipun He Peiking memiliki banyak pertanyaan, dia tidak dapat bertanya, namun, Chen Xiang tahu bahwa raja baru pasti akan datang kepadanya di masa depan. Penatua Taishang, bisakah kamu memurnikan 5 pil? Long Huishan bertanya. Tidak, saya hanya punya paling banyak 5 pil. Jika saya menggunakan bahan obat berkualitas rendah itu untuk memperbaikinya,
itu akan menjadi 4 pil. Orang ini pasti seorang penyihir. Saya tidak tahu siapa yang mengajarinya magang. Saya bisa pastikan dia tidak menggunakan metode pemurnian. Tetapi disempurnakan menggunakan metode lain. Kata lelaki tua itu sambil mengelus janggut panjangnya. Bab 1337, melampaui diri sendiri. Alih-alih memurnikan satu batch dan memilah batch bahan obat lainnya, Chen Xiang memilah semua bahan obat sekaligus, jadi orang lain telah menyelesaikan pemurnian batch lainnya. Semua orang akhirnya menunggu sampai dia selesai memilah bahan obat, dan berencana untuk mengawasinya membuat alkimia dari awal hingga akhir untuk melihat apakah mereka dapat mengetahui sesuatu darinya, atau untuk melihat apakah dia curang. Namun, Chen Xiang sebenarnya mengambil banyak bahan obat dan melemparkan semuanya ke dalam tungku alkimia tong air, yang membuat semua orang tercengang. Hal yang paling tabu saat memurnikan alkimia adalah menjadi serakah. Memasukkan banyak bahan obat sekaligus, satu tungku ide untuk menyelesaikannya saja adalah sesuatu yang dipikirkan oleh setiap alkemis, dan banyak alkemis bahkan telah mencobanya, tetapi sulit bagi mereka untuk berhasil. Orang ini benar-benar berantakan. Jika dia gagal mengumpulkan terlalu banyak bahan obat, dia tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Pada saat itu, dia harus mundur dari kompetisi. Jika dia bermain dengan mantap dan selangkah demi selangkah seperti sebelumnya, dia mungkin bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Tapi dalam hal ini, jika gagal, itu akan menjadi 9 bagian dari bahan obat. Semua orang berbisik dan berdiskusi, tetapi api Chen Xiang yang sudah kuat membakar tong air yang gelap dan tungku pil berubah menjadi merah, dan saat ini, ada juga aroma kuat yang meresap ke tempatnya, kekuatan bintang. Dikatakan bahwa tungku alkimia ini disebut tungku harta karun bintang 7. Terdapat formasi api surgawi bintang 7 di dalamnya, yang dapat menyerap kekuatan bintang di mana-mana untuk memperkuat apinya. Namun, menggunakan api yang kuat untuk memurnikan obat bahannya tidak terlalu berguna. Sebaliknya, mudah meledak. Tungku. Dia sepertinya tidak menggunakan metode pemurnian. Nafas api dari metode pemurnian seharusnya tidak terlalu keras. Apakah dia punya cara lain untuk memurnikan pil tingkat tinggi tingkat bumi? Metode macam apa itu? Kata Chen Xiang, tungku alkimia berubah menjadi merah, dan semua orang dapat melihat bahwa api di dalamnya sangat menakutkan, dan menggunakan metode ini untuk memurnikan alkimia adalah tidak layak di mata banyak orang. Api liar digunakan untuk memurnikan 9 bahan obat sekaligus. Bagaimana menurut Anda? Tidak ada yang berhasil. Yan Zilan, yang bersama Long Huishan, terpesona saat ini. Dia sekarang sangat yakin bahwa orang itu adalah Chen Xiang, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ini adalah intuisinya yang kuat. Liu Meng'er memperhatikan tanpa berkedip, dia sedikit khawatir tungku alkimia panas Chen Xiang tiba-tiba meledak. Saya tidak menyangka tungku alkimia ini tidak terlihat bagus, tapi sangat kuat. Api di dalamnya seharusnya adalah 5 elemen api surgawi. Song Ying memuji, itu memang sesuatu di dalam puncak pembunuhan iblis. Sungguh luar biasa. Ying Er, tidak hanya ada 5 elemen api surgawi, tetapi juga api yang lebih kuat, tetapi orang ini menggunakan kedua jenis api tersebut secara bergantian, dan sulit menemukannya jika Anda tidak, jangan perhatikan. Seseorang sebenarnya bisa mengendalikan 2 api yang sangat kuat. Liu Zongyu berseru dengan takjub. Ini benar-benar orang yang aneh. Jika Istana Abadi Pedang Ilahi tidak membuktikan bahwa mereka menjual tungku alkimia, akan sulit bagiku untuk percaya bahwa orang ini bukan dari puncak pembunuhan iblis. Hanya puncak pembunuhan iblis yang memiliki keanehan seperti itu, orang. Kata Wu Changhong. Itu bukan satu-satunya hal yang luar biasa. Dia mungkin membeli tungku alkimia belum lama ini, tapi dia mengendalikannya dengan sangat baik dan begitu cepat. Sepertinya dia pasti seseorang yang sering mengendalikan senjata sihir tingkat tinggi dan senjata abadi. Liu Zongyu tidak bisa mengalihkan pandangannya saat ini. Dia menatap Chen Xiang. Di mata semua orang, Chen Xiang hanya duduk di sana dengan mata tertutup, tangannya menempel pada lubang api untuk melepaskan api. Banyak obat mujarab terkenal di lapangan merasakan semacam tekanan saat ini, jika dipimpin oleh orang yang tidak dikenal pasti akan merasa tidak nyaman. Ada banyak ramuan di sini yang memiliki api yang sangat kuat, tetapi kualitas bahan obat yang mereka sempurnakan sangat rendah bagi mereka.
Mereka tidak dapat menggunakan api sesuai keinginan mereka, dan hati mereka pasti sangat tersumbat, kata Sumeyao dengan senyum manis. Ini mungkin keuntungan lain dari metode pemurnian ilahi. Ini memungkinkan sang alkemis dengan bebas melepaskan api untuk memurnikan ramuan tanpa menahan tangan dan kaki seseorang. Ini dapat membuat orang merasa segar secara mental. Chen Xiang setuju dengan kata-kata Sumeyao. Sekarang dia merasa sangat bahagia, dan dia terus memperkuat apinya, membiarkan susunan api langit bintang 7 di dalamnya menyerap kekuatan bintang-bintang di sekitarnya untuk memperkuat api tungku alkimia miliknya. Bakar sebanyak yang kamu suka. Chen Xiang berteriak dalam hatinya, menggunakan kekuatan sucinya untuk menyerang roh obat dari ramuan itu dengan gila, dan segera memurnikan sejumlah besar bahan obat menjadi bubuk obat dan energi spiritual obat. Lemparkan sejumlah besar bahan obat ke dalam tungku alkimia, lalu padatkan ramuan dalam satu napas di tungku alkimia. Selesai dalam satu tungku. Chen Xiang telah berhasil berkali-kali sebelumnya. Di sini dia masih harus menggunakan teknik pemurnian surgawi dan kekuatan sucinya yang kuat, jika tidak maka akan sulit dilakukan. Untuk mendapatkan kuali, Chen Xiang telah mempertaruhkan nyawanya dan menunjukkan seluruh kekuatannya. Ini baru game pertama, dan game berikutnya kemungkinan besar akan merugikan alkemis level rendah seperti dia. Obat mujarab abadi lainnya tidak lagi memperhatikan Chen Xiang dan berkonsentrasi pada pemurnian ramuan. Jika mereka dikalahkan oleh pemuda tak dikenal ini, mereka akan kehilangan banyak muka. Li Tianjun sudah menduga bahwa Chen Xiang akan bersinar di sini, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan lebih kuat dari yang dia harapkan. Meskipun dia bersaing dengan Bixia dan Xian, hanya dengan mendapatkan tempat pertama dia dapat membuktikan bahwa dia mengalahkan Bixia dan Xian, jadi dia juga mendapat banyak tekanan sekarang. Banyak ramuan diam-diam berharap bahwa aturan selanjutnya akan bias mendukung ramuan, karena mereka melihat bahwa tingkat budidaya Chen Xiang tidak tinggi, dia hanya pada tingkat abadi, dan dia tidak bisa menjadi ramuan yang dapat memurnikan ramuan, dan dia juga memberi orang perasaan dia merasa sangat muda. Dan semua orang berpikir bahwa dia hanya bisa menyempurnakan ramuan tingkat menengah tingkat surga. Tungku ledakan bintang 7 merah milik Chen Xiang tiba-tiba meredup secara bertahap, dan masih sedikit bergetar. Sekilas terlihat jelas bahwa itu akan mengembun. Banyak orang yang mengira dia akan gagal sebelumnya, namun mereka tidak menyangka kalau dia bisa bertahan sekian lama dan harus memadatkan pilnya. Semua orang penasaran dengan apa yang terjadi di tungku pil, hingga dia bisa memasuki tahap kondensasi pil. Lewat sini. Kekuatan ilahi Chen Xiang seluas lautan, mengalir ke dalam paparan 7 bintang, berubah menjadi bilah tajam, membagi secara merata kelompok besar siklon kental menjadi 54 kelompok, dan kemudian mengompresnya bersama-sama, dengan cepat mengompresnya menjadi satu pil-pil. 9 porsi bahan obat, 54 pil, yang setara dengan 6 pil per porsi. Chen Xiang masih sangat percaya diri dengan kontrol semacam ini. Chen Xiang membuka tutup tungku harta karun bintang 7, dan semua orang melihat tumpukan pil-pil mengambang, bersinar dengan cahaya kristal. Aroma obat yang kaya menyebar seperti embusan angin. Kualitas yang sangat tinggi, banyak alkemis diam-diam mengaguminya. 54 pil, tidak lebih, tidak kurang, 6 pil per porsi. Penatua tertinggi dari keluarga Long menarik napas dalam-dalam. Dan sekarang pil abadi tercepat hanya menyempurnakan 8 salinan. Tetapi Chen Xiang telah menyelesaikan 10 salinan, menyempurnakan total 60 pil 5 elemen Suanyuan, yang merupakan yang tercepat. Untuk orang seperti ini, semua orang hanya bisa menggambarkannya sebagai monster. Keajaiban semacam ini tidak hanya mengejutkan, tapi juga menakutkan, karena tungku alkimia yang ia gunakan tidak punya waktu untuk mempercepat pembentukannya, yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak potensi. Chen Xiang terbang ke atas panggung dengan kotak pil 5 elemen Suanyuan dan meminta orang tua untuk memeriksanya. Pada saat yang sama, dia menerima 10 pil 5 elemen Suanyuan lagi. Bab 1338 masih jauh di depan. Dari awal hingga akhir, Chen Xiang selangkah lebih maju dari alchemy immortals tersebut, dan sekarang dia jauh di depan. Dia telah memperoleh 180 poin. Bahkan alchemy immortal berikutnya yang datang untuk menukar poin mungkin masih jauh di belakangnya. Karena jumlah ramuan yang dihasilkan oleh satu porsi bahan obatnya setara dengan 2 atau 3 porsi obat orang lain, maka dia sangat kejam. Liu Meng'er yang sedang menonton dari box VIP memiliki keraguan di matanya,
karena dia melihat bayangan Chen Xiang pada orang itu. Dalam ingatannya, Chen Xiang selalu menampilkan keterampilan alkimia yang luar biasa di banyak kompetisi alkimia. Keterampilannya mengejutkan semuanya, dan sekarang orang di depannya sama, membuatnya bertanya-tanya apakah itu Chen Xiang. Zilan, aku ingat kamu berkali-kali memberitahuku bahwa adik laki-lakiku begitu terkenal selama kompetisi alkimia, kan? Long Huishan memandang Yan Zilan yang linglung. Hah? Chen Xiang? Ya, saya sedang menonton kompetisi. Keterampilan alkimianya memang sangat bagus. Jumlah ramuan yang dihasilkan, kecepatan alkimia, dan kualitasnya semuanya terbaik. Saat dia menyempurnakan alkimia, dia selalu mengejar kesempurnaan. Pada puncaknya, sepertinya dia bersaing dengan orang lain, tetapi sebenarnya dia lebih seperti bersaing dengan dirinya sendiri. Yan Zilan berkata pelan, orang di sini sepertinya seperti ini sekarang. Lingkungan sekitar telah tidak berdampak padanya. Dia tampaknya telah tenggelam di dalamnya. Dalam kegembiraan bersaing dengan diri sendiri. Ini adalah keadaan. Ini sama dengan kompetisi. Jika Anda bersaing dengan orang lain, Anda hanya memikirkan apakah pihak lain lebih baik dan kamu menang. Jika kamu bersaing dengan diri sendiri, maka kamu harus mengalahkan yang sebelumnya. Itu setara dengan melampaui batas diri sendiri. Jika bisa, maka tidak sesederhana memenangkan lawan sedikit. Bahkan jika orang seperti ini pada akhirnya tidak memenangkan tempat pertama, dia tetaplah seorang pemenang. Kata penatua Taishang, Long Huishan dan Yan Zilan ini mengangguk setuju. Jadi orang ini sangat mirip dengan Shen Xiang. Apakah dia benar-benar pria pembuat onar itu? Long Huishan menatap punggung Chen Xiang dengan mata terbelalak. Melihat dia terlihat seperti itu, dia ingin segera bergegas dan menarik Chen Xiang untuk bertanya. Seharusnya dia. Jika Anda telah menonton pertandingannya beberapa kali, Anda akan mengerti bahwa dia mengerahkan seluruh kekuatannya saat ini. Keadaannya tidak dapat disembunyikan. Yan Zilan menghela nafas panjang, dia juga punya banyak keterampilan alkimia yang ikonik. Jika dia terpaksa menggunakannya, identitasnya pasti tidak akan disembunyikan. Keluarga Longku pasti akan melindunginya. Dia adalah saudara lelakiku dan dermawan terbesarku. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, tidak ada seorang pun yang bisa diizinkan menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, kata Long Huishan. Penatua tertinggi mengangguk, hanya saja Kaisar Naga agak sulit untuk dihadapi. Dia ada di sini sekarang. Dia akan melakukan apapun untuk pisau pembunuh iblis naga azur. Setelah Chen Xiang mendapatkan 10 bahan obat untuk 5 elemen Xuanyuan dan, setelah memilahnya, dia memasukkan semuanya ke dalam tungku alkimia. Jika ada 100 salinan, dia pasti akan memasukkannya, sehingga kecepatannya akan lebih cepat. Pada saat ini, beberapa ahli alkimia diam-diam khawatir, karena kecepatan pemurnian alkimia Chen Xiang terlalu cepat, dan mereka khawatir bahan obat akan habis. He Peiqing mengawasi Chen Xiang, tidak melepaskan petunjuk apapun, dan dia sangat curiga bahwa Chen Xiang adalah alkemis dari Demon Killing Peak yang memasuki istana hari itu. Jika ini masalahnya, buah suci gunung adalah juga berhubungan dengannya. Ayah, apakah ada cara untuk memata-matai orang ini? Setelah permainan ini selesai, kita akan istirahat selama 1 jam. Bagaimana kalau kita mengambil tindakan? He Feng mengirim pesan ke He Peiqing. Tidak, itu akan mempengaruhi reputasi kita. Semuanya akan menunggu sampai akhir kompetisi. Sekarang kita tidak punya bukti, dan asal-usul orang ini tidak diketahui. Jika ada kekuatan kuat yang mendukungnya dan berkonflik dengan kita, itu akan terjadi, merugikan kami. Kami hanya berdebat setelah memenangkan tahta, vitalitas Anda akan rusak parah. Pada tahap ini, Anda harus berusaha menghindari konflik dengan kekuatan lain. Jawab He Peiqing. Tungku alkimia Chen Xiang segera berubah menjadi merah. Sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berani meragukan hasilnya. Keberhasilan Chen Xiang telah menumbangkan akal sehat dan mengejutkan semua orang. Sekarang banyak alkemis menonton dari pinggir lapangan. Para guru semua menatap Chen Xiang dengan penuh perhatian, dan ramuan terkenal itu diabaikan oleh mereka karena mereka ingin belajar sesuatu darinya, tetapi mereka belum memperoleh apapun. Nak, Kaisar Naga ada di sini, hati-hati. Huang Jintian mengirim pesan kepada Chen Xiang dari kejauhan. Dia juga takut dengan keterampilan alkimia Chen Xiang sebelumnya.
Dia benar-benar curiga bahwa orang yang mengajari Chen Xiang keterampilan alkimia adalah dari Demon Killer Peak. Saya tidak takut, saya adalah kepala sekolah dari sekte penakluk naga, jawab Chen Xiang sambil tersenyum. Anak baik, jika sesuatu benar-benar terjadi, aku akan memarahi Kaisar Naga dan kemudian melarikan diri. Memikirkannya saja akan menyenangkan, kata Huang Jintian sambil tersenyum. Wanita tua dari keluarga Long juga menyelesaikan 10 salinan, dan dia cukup bagus. Dia menyempurnakan 25 pil-pil 5 elemen Suanyuan dari 10 salinan, dan mendapat 75 poin. Skornya berada di posisi kedua, tapi dia memiliki banyak perbedaan dengan Shen Xiang, ada celah yang besar, jadi wajahnya tidak terlihat bagus, dan dia juga sedikit stres karena ditekan keras oleh seorang anak kecil. Bukan hanya dia, tapi semua ramuan abadi. Ketika Li Tianjun dan ramuan Bisia dari kuil api naik untuk menyerahkan ramuan, skor yang dihitung berada di tempat ketiga atau keempat. Li Tianjun mencetak 72 poin, lebih tinggi dari Bisia obat mujarab. Xian memimpin dengan lebih dari 3 poin. Selanjutnya, Xiao Suanyun dan Bisia dan Xian sama-sama mencetak 69 poin, dan ada lebih dari Selusin dan Xian yang mencetak 66 poin, terlihat bahwa dan Xian ini semuanya memiliki kekuatan yang sama. Tetapi dibandingkan dengan 180 poin Chen Xiang, itu tidak cukup baik. Bahkan tidak mencapai setengah dari yang lain. Gabungan skor tempat kedua dan ketiga tidak bisa dibandingkan dengan Chen Xiang. Dengan celah seperti itu, wajah para ramuan abadi itu berubah sedikit menjadi hijau. Mereka adalah alkimia abadi, dan mereka juga terkenal, dan mereka adalah pemimpin alkimia abadi dengan kekuatan yang kuat. Tetapi sekarang mereka diinjak-injak dengan cara yang sangat tinggi, dan sulit untuk berdiri. Kebanyakan alkemis telah menyelesaikan 10 batch pertama bahan obat. Saya tidak menyangka akan ada kesenjangan skor sebesar itu. Orang itu sungguh luar biasa. Jika dia berhasil di batch kedua, kesenjangannya akan semakin lebar. Ini baru saja saatnya untuk memulai. Wang Weikuan memandang Xiao Suanyun dan berkata sambil tersenyum, sebagai pendatang baru, Yun Er dianggap bagus untuk mendapatkan peringkat ini, dan dia bisa menyamai Bisia dan Xian. Tua Wang, mengapa Xiang Yue tidak ada di sini? Dia adalah murid-murid Anda, bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi, harus tetap datang untuk mendukung kami. Tanya Liu Zhongyu. Saat dia selesai berbicara, dia mendengar seseorang mengetuk pintu kotak mereka. Kami di sini seperti yang kami katakan. Ini pasti gadis Xiang Yue. Gadis kecil ini tidak tahu kemana dia pergi, dan dia baru saja datang sekarang. Wang Weikuan segera pergi untuk membuka pintu, dan benar saja, itu adalah Hua Xiang Yue yang datang. Tuan! Hua Xiang Yue berteriak dengan senyum manis begitu dia masuk. Setelah Hua Xiang Yue masuk, dia segera memberi hormat kepada Wu Chang Hong, Liu Zhongyu, dan Song Ying, karena mereka semua adalah orang yang lebih tua, meskipun mereka terlihat semuda dia. Gadis kecil, kenapa kamu bersikap sopan kepada kami? Di mana Qian? Kenapa dia tidak datang? Song Ying bertanya sambil tersenyum. Dia sedang mundur. Dia sangat rajin, kata Hua Xiang Yue, berjalan ke sisi Liu Menger dan mendekati jendela di mana dia dapat dengan jelas melihat tempat di bawah. Hua Xiang Yue mengerutkan kening dan berkata, saya tidak datang sekarang karena saya melihat orang itu memurnikan alkimia dan melihat bahwa dia begitu terpesona. Xiang Yue, Anda adalah seorang ahli alkimia. Apa pendapat Anda tentang orang ini? Wang Weikuan bertanya. Hua Xiang Yue terdiam lama dan berkata pelan, kelihatannya sangat mirip dengan paman juniorku. Bab 1339 Gila nomor 1. Hua Xiang Yue mengatakan ini, yang sangat mengejutkan Wang Weikuan dan yang lainnya. Paman junior Hua Xiang Yue tentu saja adalah Chen Xiang. Pria ini terlihat seperti adik laki-lakinya. Tentu saja Wang Weikuan tahu bahwa Chen Xiang adalah ahli alkimia, tetapi dia hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Song Ying memperhatikan bahwa putrinya tidak terkejut, dan dia sepertinya mengetahuinya. Dia mendatangi Liu Menger dan bertanya, Menger, apakah menurutmu juga begitu? Liu Menger mengangguk, selama kamu suatu kali saya melihatnya memurnikan alkimia, saya mengerti bahwa sikapnya saat memurnikan alkimia sama persis dengan orang ini. Tapi saya belum bisa memastikannya. Meskipun paman muda itu selalu membuat masalah,
dia harusnya tahu apa yang terjadi di sini. Itu sebelumnya dikabarkan bahwa Kaisar Naga telah kembali, dan dia memiliki pedang pembunuh iblis naga hijau, jadi dia harus mempertimbangkan dengan cermat apakah akan datang. Kata Hua Xiangyue. Pria ini benar-benar berbeda ketika dia menyempurnakan alkimia. Dia terlihat seperti sedang menghibur dirinya sendiri dan tidak terpengaruh oleh suasana seluruh stadion. Wang Weikuan menyentuh dagunya dan berkata, jika dia benar-benar adik laki-lakiku, maka Suanyun bisakah bukankah kamu jauh di belakangnya? Suanyun adalah kakak perempuannya. Apa yang akan terjadi pada istri juniorku jika dia kalah dari adik laki-lakinya? Hua Xiangyue bertanya dengan rasa ingin tahu, dengan senyum nakal di wajahnya. Wang Wei tampak serius, kami tidak akan tahu sampai dia kalah. Saat mereka berbicara, teriakan keras datang dari luar. Chen Xiang telah membuka tungku alkimia. Kali ini, Chen Xiang menyempurnakan 10 salinan 5 elemen Xuan dalam sekali jalan, Yuan dan dapat menghasilkan 60 pil. Kontrol semacam ini membuat banyak ahli alkimia diam-diam mengaguminya. Skor Chen Xiang telah mencapai 360 poin, yang membuat kumpulan alkimia abadi menghela nafas di dalam hati mereka. Mereka berharap bisa menghancurkan tungku alkimia tangki air Chen Xiang dengan satu telapak tangan, sehingga dia tidak bisa terus memperbaikinya. Jika mereka benar-benar menghancurkannya menjadi beberapa bagian, Chen Xiang dapat memperbaikinya bahkan tanpa tungku pil, yang juga merupakan salah satu keahlian uniknya. Para tetua kerajaan abadi Wandan memiliki butiran keringat di dahi mereka, hanya kurang dari setengah jam sejak mereka mulai, tetapi mereka telah memurnikan begitu banyak bahan obat, dan kompetisi ini akan berlangsung sepanjang siang dan malam. Sekarang Shen Xiang masih sangat kuat, melihatnya, sepertinya dia bisa bertarung selama 7 hari 7 malam berturut-turut. 1 jam setelah dimulainya kompetisi, Chen Xiang telah menyempurnakan total 60 salinan pil 5 elemen Xuanyuan, dengan total 1080 poin, setiap porsi adalah 6 pil 5 elemen Xuanyuan, tidak lebih, tidak kurang. Tempat kedua adalah wanita tua dari keluarga Long, dengan poin 432. Skor Chen Xiang lebih dari 2 kali lipat skornya. Tempat ketiga dan keempat selalu ditempati oleh Li Tianjun dan Nabisia dan Xian, terkadang Li Tianjun berada di urutan ketiga, dan terkadang Nabisia dan Xian ketiga. Keduanya bersaing ketat, dan skor mereka hanya lebih rendah dari peringkat ketiga. Yang kedua sedikit lebih sedikit. Tempat kelima adalah Xiao Suanyun, dia sangat stabil, dan Xian lainnya selalu memiliki poin lebih sedikit darinya. Hari mulai gelap, tetapi semua orang masih menonton pertandingan dengan penuh minat sampai larut malam, tidak ada yang meninggalkan lapangan, dan Chen Xiang tetap ganas seperti biasanya, meninggalkan makhluk abadi lainnya jauh-jauh. 10 jam kemudian, Chen Xiang telah menyempurnakan total 600 salinan pil 5 elemen Xuanyuan, dia telah menyempurnakan banyak darinya sendiri, dan tidak banyak pil 5 elemen Xuanyuan yang berani menyentuhnya karena kualitasnya sangat buruk, tetapi di tangan Chen Xiang, di sini, 1 porsi bisa menghasilkan 6 pil. Ini fajar, dan tidak lama kemudian permainan berakhir. Pada daftar skor yang baru saja diperbarui, Chen Xiang memiliki lebih dari 10.000 poin, peringkat pertama, sombong di antara yang lain, dan ramuan abadi itu juga sudah terbiasa dengannya, dan semuanya telah menjadi mati rasa. Chen Xiang sekarang menjadi orang gila alkimia di mata mereka. Waktunya habis, teriak He Peiking. Yang pertama adalah Chen Xiang, tidak diragukan lagi, dan yang kedua adalah ramuan abadi dari keluarga Long, Long Peirong, yaitu wanita tua. Ketiga Li Tianjun, keempat Bisia dan Xian, dan kelima Xiao Suanyun, ini ranking awalnya, tapi pada akhirnya hanya skornya saja yang berbeda. Meskipun Bisia dan Xian berada di posisi keempat, wajahnya kusam dan dia tidak menunjukkan emosi apapun, dia sangat dalam. Meskipun Xiao Suanyun tidak masuk 3 besar, dia sangat puas dengan dirinya sendiri karena kemampuannya melampaui alkimia abadi lainnya. 3 teratas bisa datang dan mengambil pil yang telah kamu saring sebelumnya. Teman-teman yang tidak termasuk dalam 1000 teratas, silakan pergi dengan sukarela, kata He Peiking. Meskipun 3 teratas dapat mengambil pil tersebut, jumlah total yang dimurnikan oleh puluhan ribu alkemis sangat besar, dan kerajaan abadi Wandan tidak menderita kerugian apapun. Semuanya, tolong istirahat dulu. Game kedua akan dimulai 1 jam lagi. Peraturannya juga akan diumumkan pada saat itu. Satu hal yang bisa saya ungkapkan adalah hanya 10 alkemis yang bisa memasuki pertempuran terakhir.
Kata-kata He Peiking membuat banyak alkemis yang terpesona. Jantung berhenti berdetak. Sebagian besar dari 1.000 alkemis yang tersisa adalah alkemis tingkat tinggi, dengan alkemis terbanyak, tetapi hanya 10 tempat yang bisa masuk final untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Yang pasti sekarang setidaknya akan ada 5 alkemis di sini yang bisa masuk final tanpa tekanan apapun, yakni 5 besar. Tapi Chen Xiang tidak berpikir begitu, karena game pertama ini menguntungkannya, dan ramuan yang dimurnikannya tidak terlalu berlevel tinggi, jika itu adalah ramuan tingkat surga, dan ada ramuan tingkat menengah dan tingkat tinggi. Dia akan berada di bawah tekanan. Jika itu benar-benar paman junior, langkah selanjutnya mungkin tidak baik untuknya. Hua Xiangyue mengerutkan kening. Menurut proses normal, ramuan berikutnya yang akan disempurnakan haruslah ramuan tingkat tinggi. Ramuan tingkat rendah tidak bisa biarkan ramuan itu melakukan yang terbaik. Tingkat tertinggi, dan paman muda itu masih sangat muda. Dia tidak dapat memurnikan pil tingkat tinggi. Saya mendengar bahwa paling banyak dia hanya dapat memurnikan pil tingkat surga tingkat rendah. Wan dan Raja Abadi tidak berencana untuk memberikan kuali ilahi miliknya yang berharga. Jadi dia pasti akan membuat aturan yang tampaknya adil tetapi bermanfaat bagi alkimia, sehingga beberapa alkimia abadi dari kerajaan abadi Wan dan mereka dapat masuk ke 10 tempat, dan akhirnya mencapai tempat pertama, sehingga dia bisa kami tidak akan kehilangan tripod ilahi. Wu Changhong mencibir, meskipun orang-orang dari penyelenggara tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini, siapa yang tidak tahu bahwa ada ramuan yang dikirim olehnya? Iblis kecil, tripod ilah yang tidak lengkap itu apakah ini penting? Sepertinya Anda siap mempertaruhkan hidup Anda. Huang Jintian bertanya melalui pesan suara. Ini sangat penting, kamu akan mengerti nanti. Chen Xiang memiliki peta kaisar alkimia, jika dia dapat menemukan tutup kuali surgawi di tempat itu akan menjadi kuali surgawi yang lengkap. Dia ingin mendapatkan kuali surgawi ini, di satu sisi. Ia juga ingin memulihkan kuali dewa, untuk mempersiapkan pembuatan senjata ilahi Suzaku. Ia selalu menantikan apa yang akan terjadi setelah mengumpulkan 4 senjata ilahi gajah. Saya pikir Anda menggunakannya untuk memasak sup naga. Huang Jintian berkata sambil tersenyum. Ruang bagian dalam kuali ilahi sangat besar dan dapat mencium benda-benda besar. Ini memang tempat yang sangat ajaib. Huang Jintian juga ingin memiliki ini semacam tempat meleburkan senjata ajaib luar angkasa yang sangat besar. Gadis Yang Yue juga ada di sini. Aku baru saja melihatnya berdiri di tempat tersebut dan menonton untuk waktu yang lama, lalu pergi ke kotak VIP. Dia seharusnya pergi bermain-main dengan kakak laki-lakimu dan yang lainnya. Dari cara dia lihat, dia sepertinya mengenalimu. Jika Hua Xiangyue datang, wajar jika dia mengenalinya. Dia tidak terkejut. Bab 1340 tidak menguntungkan. Waktu istirahat hanya 1 jam, dan semua alkemis meminum beberapa pil untuk menggantikan kekalahan mereka sebelumnya. 1 jam sangatlah sedikit bagi mereka, tetapi kompetisinya adalah untuk menantang batas kemampuan para alkemis. Aturan mulai diumumkan di bawah ini, banyak alkemis yang tahu bahwa aturan berikut pasti akan bermanfaat bagi mereka, tidak seperti sebelumnya, di mana mereka memiliki semua kemampuan mereka tetapi tidak dapat menampilkannya sepenuhnya, hanya memiliki langkah junior yang tidak diketahui di kepala mereka. Ramuan abadi yang kuat kurang lebih sombong. Di mata mereka, Chen Xiang adalah orang yang kekuatannya bahkan bukan milik dewa abadi. Tanpa kekuatan dewa abadi, itu berarti ramuan halus tidak bisa terlalu tinggi levelnya. Dan dia akan dapat bertahan hidup. Itu hanyalah ramuan tingkat tinggi tingkat surga. Tidak mudah untuk menyempurnakan ramuan itu. Memiliki bakat saja tidak cukup. Anda juga harus memiliki sejumlah kekuatan. Chen Xiang telah bertanya sebelumnya bahwa tidak boleh ada pemurnian ramuan dalam kompetisi semacam ini. Bahkan ramuan tingkat surga bermutu tinggi mungkin langka, karena ini adalah bahan obat yang relatif berharga yang tidak semua orang dapat memproduksinya. Tentu saja, jika itu akan terjadi adil jika penyelenggara dapat menggunakannya untuk menyempurnakannya bagi para alkemis yang berpartisipasi. Chen Xiang sedikit gugup, tetapi dia sangat yakin bahwa selama ada ramuan yang cocok untuk dia sempurnakan dalam kompetisi, dia tidak akan kalah. He Peiking berjalan ke atas panggung, melirik ke arah para alkemis di bawah, dan berkata perlahan, pertandingan kedua akan segera dimulai.
Sekarang izinkan saya berbicara tentang peraturannya. Ada banyak alkemis yang hadir. Masih banyak lagi di sebelumnya permainan. Itu akan membuat mereka merasa tidak terlalu sedih, dan semua orang pasti akan merasa tidak puas, karena mereka hanya ramuan tingkat bumi. Kompetisi ini masih mengadopsi metode pemeringkatan skor, tetapi sangat berbeda dari yang terakhir kali. Selama ini karena dapat dimurnikan untuk ramuan tingkat bumi kualitas terbaik, satu pil dapat ditukar dengan 1 poin, sedangkan pil tingkat surga tingkat rendah adalah 1/50, pil tingkat surga tingkat menengah adalah 1/3, pil ke-100, dan pil tingkat surga bermutu tinggi harganya 1.000 sen. Pil. Namun, bahan obat untuk pil tingkat surga terbatas. Jika Anda ingin mendapatkan bahan obat terbatas untuk pil tingkat surga, kalian masing-masing dapat menggunakan bahan obat kalian sendiri untuk memurnikan tungku pil tingkat rendah tingkat surga dalam sekejap, dan memberi peringkat berdasarkan 50 poin per pil. Orang dengan skor tertinggi bisa mendapatkan sejumlah bahan obat. Jika Anda tidak bisa mendapatkan bahan obat untuk pil tingkat surga, Anda juga dapat menggunakan bahan obat Anda sendiri untuk mengikuti kompetisi. Skornya akan sama seperti yang baru saja disebutkan, dan pil yang dimurnikan juga akan menjadi milik Anda. Hipei King melihat banyak alkemis tampak sedikit tidak senang, dan berkata, sekarang kami dapat memberi setiap orang waktu 1 jam untuk mengumpulkan bahan obat. Jika Anda memilih untuk memurnikan pil tingkat bumi, kami dapat menyediakan bahan obat dalam jumlah besar. 1 pil tingkat bumi hanya membutuhkan 1 pil. 1 poin, dan 1 pil tingkat surga bernilai 1.000 poin. Jika 2 pil dapat dimurnikan dalam 1 tungku, itu adalah 2.000 poin, yang setara dengan 2.000 tingkat bumi. Pil. Orang bodoh terpaksa memurnikan pil tingkat bumi. Tidak mungkin dia bisa menang dengan memurnikan pil tingkat bumi. Jika dia memurnikan pil tingkat surga tingkat rendah, 1 pil berharga 50 poin dan lebih cepat, dia masih bisa mengejar ketertinggalannya. Mereka yang memurnikan pil tingkat surga bermutu tinggi. Atau pilih untuk menyempurnakan ramuan tingkat menengah 300% tingkat surga. Wajah Chen Xiang terlihat sedikit jelek. Meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih kesal dengan aturan ini. Hal ini membuat pil tingkat bumi tidak memiliki status. Jelas, ini semua ditujukan padanya. Kecuali dia, saya khawatir alkemis lain di sini tidak memiliki terlalu banyak keluhan, apalagi sekarang mereka dapat mengumpulkan bahan obat. Para alkemis yang bisa datang ke sini untuk mengikuti kompetisi semuanya memiliki latar belakang, dan mereka harus memiliki beberapa bahan obat, bagaimanapun, mereka menggunakan bahan obat mereka sendiri untuk memurnikan ramuan tersebut, dan ramuan tersebut juga milik mereka sendiri. Hampir semua alkemis meninggalkan tempat tersebut, tetapi Chen Xiang adalah satu-satunya yang duduk di sana. Dia tidak punya apa-apa untuk dibesarkan, dia tidak memiliki banyak kristal abadi, dan dia tidak memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya untuk mendukungnya. Dia tidak bisa, jangan membuat cairan ilahi sekaligus. Untuk menghasilkan pil tingkat surga dalam jumlah besar, menyalin pil tingkat surga memerlukan banyak cairan ilahi ciptaan, dan sekarang sudah terlambat. Apakah kamu tidak akan mengumpulkan bahan obat? Hipei King bertanya ketika dia melihat Chen Xiang duduk di sana tanpa bergerak. Saya tidak memiliki kristal abadi. Chen Xiang menjawab dengan ringan, dan kemudian bertanya, jika Anda bisa masuk 3 besar, Anda dapat meminum pil itu sendiri, kan? Jika Anda menggunakan bahan obat Anda sendiri untuk memperbaikinya, tidak peduli apa peringkatnya, Anda dapat mengambil semuanya. Jika Anda berada di 3 besar dan menggunakan bahan obat dari Kerajaan Abadi Wan dan kami untuk membuat ramuan, maka Anda dapat meminumnya. Hipei Qingjing dapat melihat bahwa Chen Xiang tidak memiliki dasar. Kalau tidak dia pasti sudah pergi untuk mengumpulkan bahan obat sekarang. Dia tahu betul bahwa tidak ada seorang alkemis yang akan membawa bahan obat dalam jumlah besar. Karena memelihara bahan obat membutuhkan banyak usaha, jika tidak, bahan obat akan kehilangan banyak energi spiritual. Jadi, berapa banyak bahan obat tingkat bumi yang Anda miliki? Bagaimana jika tidak cukup untuk saya saring? Apa yang harus saya lakukan? Chen Xiang bertanya lagi. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia tahu bahwa dia akan bekerja keras untuk memperbaikinya. Pil tingkat bumi. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak memiliki kristal abadi,
Sehingga dapat dilihat bahwa dia datang ke kompetisi sendirian, dan sekarang dia hanya memiliki kehidupan untuk memurnikan pil tingkat bumi. Waktu kompetisi adalah 12 jam. Saya pikir bahan obat tingkat bumi kami cukup untuk Anda sempurnakan selama 12 jam. Jika Anda dapat menyempurnakan semua pil tingkat bumi kami dalam waktu 12 jam, dan skornya tidak bisa jika Anda masuk 10 besar, saya akan memberi Anda kasus khusus, memungkinkan Anda membuat pengecualian dan memasuki final, dan pil itu juga milik Anda. He Peiking berkata dengan sungguh-sungguh. He Peiking sangat yakin dengan bahan obat tingkat prefekturnya, dan masih banyak bahan obat yang belum selesai yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, dan banyak di antaranya adalah bahan obat yang buruk. Chen Xiang sebelumnya telah memurnikan lebih dari 4.000 pil bermutu tinggi tingkat bumi dalam 12 jam, namun, bahan obat dari pil 5 elemen Suanyuan dikonsumsi banyak dan tidak banyak yang tersisa. Jika ia memilih pil tingkat bumi lainnya, kemungkinan besar jumlah pil yang dapat ia hasilkan akan berkurang. Bagi yang memurnikan pil tingkat surga yang bermutu tinggi, satu pil bernilai 1.000 poin, bisa dikatakan sangat mudah untuk mendapatkan skor tinggi bagi para pil abadi itu. Dikatakan bahwa ramuan tingkat tinggi tingkat surga bukanlah apa-apa. Semua orang merasa bahwa meskipun Chen Xiang diberi waktu 2 hari, akan sulit baginya untuk masuk 10 besar, karena ramuan abadi itu juga sangat brutal ketika menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat surga. Selain itu, metode pembentukan waktu saat ini telah membuat kemajuan besar. Bisa lebih cepat saat membuat ramuan tingkat tinggi. Nah, apakah kamu ingin aku mencuri ramuan tingkat surga untukmu? Bahkan orang bodoh pun bisa mengetahui bahwa dia akan kalah saat memurnikan ramuan tingkat bumi. Huang Jintian mengirim pesan ke Chen Xiang. Dia bisa melihat hal semacam ini sekilas, dan tidak perlu menghitung sama sekali. Tuan, jika saya bisa masuk 10 besar, bagaimana kalau mengembalikan kaki burung itu kepada saya? Jika saya kalah, saya akan memberi Anda kaki burung lagi, Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Aku tidak akan melakukannya. Huang Jintian tidak bodoh. Chen Xiang sangat yakin bahwa dia harus memiliki cara lain untuk menang. Dia lega sekarang. He Peiking baru saja mengatakan bahwa bahan obat dapat ditingkatkan, dan banyak orang di kotak VIP pergi satu demi satu untuk mendapatkan bahan obat tingkat surga dalam jumlah besar secepat mungkin. Banyak kekuatan memiliki banyak bahan obat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.